bagaimana politik memanfaatkan zaman digital saat ini. What's up guys, kita sudah hidup di zaman digital nih, yang artinya teknologi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Well, sebenarnya teknologi tidak cuma bikin hidup jadi lebih mudah dan praktis, tapi juga mengubah cara kita bekerja, belajar, bersosialisasi, dan bahkan berpolitik. Hah, gimana maksudnya berpolitik lewat internet? Iya dong, hari ini kita akan membahas bagaimana era digital sangat bermanfaat untuk berpolitik. Mau tahu selengkapnya? Simak terus video ini ya guys. Tapi sebelum lanjut, kalian boleh banget untuk subscribe dulu channel ini, supaya kalian selalu update dengan informasi yang bermanfaat. Berbicara mengenai politik di era sekarang ini sebenarnya cukup menarik. Notabene beda banget dengan dunia politik di zaman dulu, yang semua informasi hanya terfokus di beberapa media seperti TV dan radio. Lalu bedanya dengan zaman sekarang kira-kira apa nih ya? Nah, anak-anak milenial pasti paham banget nih bedanya. Zaman sekarang atau kita sebut dengan era digital, penyebaran informasi sangat masif dan cepat. Orang bisa terkenal dalam hitungan detik. Inilah sarana yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku politik untuk membuat mereka lebih dikenal oleh masyarakat. Tapi bukan asal dikenal sehingga melakukan banyak cara yang tidak baik ya. Misalnya cuma pencitraan dan nggak punya prestasi gitu ya. Nah, jadi gimana sih cara menggunakan teknologi dengan bijak untuk berpolitik? Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah media pendukung untuk berkampanye politik. Hah, kampanye? Kata ini memang cukup familiar di telinga kita. Oh ya, mungkin masih ada yang belum tahu apa itu kampanye. Nah, kita bahas secara singkat saja. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh partai politik untuk mengenalkan gagasannya. Intinya semacam promosi gitulah ya. Nah, karena media sosial ini telah berkembang dengan pesat, sarana ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk berkampanye dengan mudah dan biaya yang jauh lebih murah. Lalu bagaimana caranya? Hal utama yang mesti dilakukan sih dengan cara membangun tim media sosial yang kuat, supaya kampanye mereka bisa lebih efektif. Oh ya, sudah banyak juga partai-partai politik yang mulai membuat akun-akun media sosialnya. Dan gak cukup itu saja, bahkan para politikus juga sudah mulai aktif di akun sosial media mereka masing-masing. Lalu, apakah hanya sekedar media sosial? Tentu saja tidak. Ada satu lagi media yang bisa dimanfaatkan. Mungkin udah banyak yang paham ya? Ya benar, yaitu website. Website bisa dikatakan multifungsi. Selain sebagai tempat menampung berbagai macam informasi oleh para pelaku politik, website juga bisa menjadi sarana bagus untuk marketing. Dari riset yang sudah kami lakukan, partai-partai sudah banyak ya yang sudah memiliki website. Misalnya PDIP, PKS, Golkar, dan masih banyak partai yang lainnya. Yang kedua adalah mengambil simpati generasi Z dan milenial. Kenapa sih dengan dua generasi ini? Berdasarkan data dari website dataindonesia.id, sebanyak 97,7% Gen Z dan 90,4% Gen milenial sudah melek internet. Artinya apa? Apabila para politikus dapat memanfaatkan internet dengan baik, maka mereka mendapatkan basis dukungan yang besar dari dua generasi ini. Lalu apakah seberpengaruh itu? Oke, kita akan coba kulik ya, seberapa besar potensi suara yang bisa didapatkan dari Gen Z dan generasi millennials. Kalau kita cek dari sensus penduduk Indonesia tahun 2020, Gen Z di Indonesia berjumlah 75,47 juta orang atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Gen milenial berjumlah 69,38 juta orang atau 25,87% dari total penduduk Indonesia. Jumlah presentasi ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 penduduk Indonesia terdiri atas Gen Z dan Gen millennials. Jadi bisa dibayangkan ya, tentunya ini akan menjadi ceruk suara yang sangat besar guys. Data tadi masih bisa bertambah jumlahnya loh. Oh ya, sekedar informasi, saat ini sudah ada partai yang menggunakan pendekatan dengan media sosial, yaitu Partai Gerindra. Akun media sosial Partai Gerindra, khususnya Twitter, sering menjadi trending karena pembawaannya yang santai dan menghibur. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi contoh ya, meskipun partai politik tidak harus membawa konten yang selalu serius dan kaku.
Nah, setelah berbicara dari sudut pandang politiknya, sekarang kita akan kupas hal-hal positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat berkat kemajuan teknologi, terutama dalam melihat politik. Yang ketiga adalah mencari tahu latar belakang partai politik. Poin ini menjadi nilai plus di zaman sekarang. Berkembangnya era digital memberikan keuntungan bagi masyarakat luas yang ingin menjadi pemilih ketika pemilu. Salah satunya adalah kemudahan untuk mencari tahu lebih dalam tentang latar belakang suatu partai politik serta politikus secara individu. Lalu bagaimana caranya kira-kira? Tentu saja dengan tanya simbah kita semuanya, yaitu Mbah Google. Nah, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang partai atau politikus di sana. Contohnya, kita ingin tahu siapa pemimpin partai politik, visi dan misi partai politik, sampai ke rekam jejak para kader-kader partai tersebut, apakah pernah korupsi atau terlibat kasus yang lainnya. Dan semua itu akan kamu dapatkan jawabannya hanya dalam hitungan detik. Yang keempat adalah proses politik akan menjadi lebih transparan. Informasi mengenai pemilu, pengambilan keputusan partai, dan pembuatan undang-undang menjadi lebih transparan berkat era digital. Dan tidak hanya transparan, tetapi juga lebih cepat tersebar. Lalu apa manfaatnya? Tentunya ini memungkinkan masyarakat untuk tahu dengan lebih cepat apabila ada kejanggalan-kejanggalan dalam suatu keputusan politik. Kita sebut saja contoh kasus yang baru-baru ini terjadi. Indonesia menghentikan ekspor nikel. Berita ini menyebar dengan begitu cepat dan masif sehingga banyak masyarakat yang mengetahui dan memberi dukungan langsung untuk pemerintah akan sikap tegasnya. Bahkan video-video terkait hal ini sempat FYP di TikTok selama berhari-hari. Kemudian kita ambil contoh kasus lain ya, misalnya pembuatan UU Cipta Kerja. Masih ingat kan saat itu bagaimana mahasiswa dari seluruh Indonesia menyuarakan pendapatnya dengan turun ke jalan. Itu semua karena pengaruh kecepatan informasi bisa tersebar. Ketika sebagian masyarakat melihat ada beberapa pasal yang janggal, berita ini kemudian mudah sekali tersebar terutama lewat media sosial. Dan tidak heran juga sih jika banyak orang yang akhirnya menelan mentah-mentah informasi itu. Ingat ya guys, apapun informasinya meski harus kita saring dulu. Nah, itulah beberapa keuntungannya. Cukup banyak juga kan? Tapi apakah berarti tidak punya efek negatifnya? Tentu saja pasti ada. Salah satu kasus yang pernah terjadi saat Pilkada DKI lalu, polarisasi di kubu yang sedang berkontestasi menjadi semakin besar. Masih ingat kan istilah cebong dan kampret yang kemudian saling beradu argumen di media sosial, saling sebar hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Bisa dibilang ini adalah perseteruan dua kubu pendukung tersengit sepanjang pergelaran politik di Indonesia berlangsung ya. Mungkin kalian punya contoh kasus lain ya, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama-sama tentang fenomena-fenomena politik yang terjadi di media sosial. Nah, tentunya hal-hal seperti itu kita tidak berharap lagi terjadi ya guys. Setuju nggak? Ya harus setuju sih ya. Mari kita buat iklim politik di Indonesia ini menjadi lebih semakin positif sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang membawa perubahan positif juga. Secara keseluruhan, ternyata politik seperti seni ya, memiliki sifat yang sangat fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, sampai di sini pembahasan soal politik di era digital. Terima kasih sudah menonton videonya sampai detik ini. Oh ya, video ini merupakan hasil kerjasama Faisal Hermiansah dan tim 8Code Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian supaya mereka punya insight baru. Sampai jumpa di video penuh insight yang lainnya. Bye!